Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Februari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan si dia. Yup. Oh, ada Wheel of Fortune di sana. Berikut ada energi dari The Devil. Oke, di situ ada yup. Kemudian di situ ada energi dari kamu ada ya, baiknya jika berhati-hati dengan si DE ya. Nggak ada salahnya jika agak sedikit gimana gitu ya, memperhatikan. Oh lah, sama aja pun. Alah ya ampun Tuhan. Oke. Baik ya, jadi ini tuh energi yang Mari tarik adalah energi yang gimana bilangnya ya, ini relationship yang mungkin hanya sebatas kayak udah dah digas aja, pokoknya gue seneng, pokoknya gue happy gitu ya, mainkan. Nah, modelnya gitu ya. Jadi kayak nggak ada di situ tuh istilahnya cinta-cintaan gitu ya, bibir gitu ya, bisa ngomong aku sayang kamu bebek gitu ya, tapi di belakang diketawain gitu loh ya, bahwa di situ tuh gue bohong. Nah, di sana ya. Jadi kayak untuk sementara ini tuh nggak peduli kaliannya sudah berrelationship berapa lama, tapi ya tadi ini tuh hanya kayak sekedar ayolah goyang gitu ya. Ayolah kita jogetin aja ini relationshipnya, modelnya kayak gitu sih Mari lihat ya. Jadi kayak mungkin friend with benefit ya, cocoknya ke arah-arah sana lah ini, friend with benefit, karena hanya mencari benefit keuntungan aja gitu loh ya. Bukan yang belum lagi terlihat di sana itu tuh, wah ini harus digarap dengan benar nih gitu ya. Oh ini tuh harus jadi hubungan yang hubungan yang gimana lah ya, sebutkanlah di situ tuh apa-apa yang menjadi gambaran hubungan yang baik, yang sehat gitu ya, yang sesuai dengan norma budaya dan agama kita, sebutkanlah di sana ya. Nah, tapi hal-hal demikian itu tuh bukan menjadi tujuan dari relationship ini kalau Mari lihat ya, baik itu tuh di kamunya, baik itu tuh di dianya. Nah, di sana ya, pokoknya gue seneng, pokoknya gue happy gitu ya. Ada sparring partner untuk gulat ranjang, bisa di situ ya. Jadi, dan ini bisa kayak ceritanya hubungan ini ya, layaknya buaya darat ketemu sama buayawati gitu ya. Untuk di beberapa relationship ya. Nah, jika kamu yang kebetulan ngelihat video ini merasa, wah gue serius Cici Mari gitu ya, enggak lah kayak yang Cici Mari baca energinya aku kepada dia gitu ya, maka monggo silakan ditinggalkan video ini ya, sebab ini tuh hanya goyang dompet aja ini model energi yang Mari tarik ya. Kan tidak semua Gemini itu tuh ceritanya, kisah hidupnya itu tuh sama kabeh gitu ya. Ada 666,66666 juta manusia di muka bumi ini yang berzodiak Gemini gitu ya. Nah, ini bagian Gemini yang sedang main-main gitu ya. Ini sedang main masak-masakan, sedang main rumah-rumahan, sedang main pacar-pacaran, sedang main cinta-cintaan gitu ya di sana. Dan ya tentu saja model relationship seperti ini nampak-nampaknya Mari sampai saat sekarang tuh masih terasa enak untuk dijalani gitu loh ya. Jadi ya karena mungkin sudah
sudah ada kesadaran di sana gitu ya, walau ini juga hubungannya ndak bisa diseriusin, lawong dia lakinya orang, lawong akunya juga sudah bini orang misalnya, yang kayak gitu ya. Nah, jadi hanya sebatas kayak sesekali chattingan, sesekali teleponan, video callan, atau mungkin ya sesekali jalan-jalan lah gitu ya, ketemuan gitu ya, saling ketemuannya main catur gitu ya, saling nyari kutu gitu ya, cabut uban gitu ya. Modelnya sih yang kayak gitu, dan ya sama-sama, oh gue nggak boleh terikat nih gitu loh ya, baik itu tuh Gemini-nya, baik itu tuh si pasangan Gemini di situ ya. Jadi kayak yang ngerti lah gitu gimana caranya tetap bisa menjalani relationship yang seperti ini, bisa tetap happy-happy gitu ya, tetapi tidak terjebak di dalamnya gitu ya, tidak terjebak, hanya kayak sebatas di saat ini dia lagi ada gas gitu ya, nikmati dia sebanyak-banyaknya gitu, yang kalau mari lihat ya. Jadi pandai bikin apa namanya ya, pandai bikin batasan gitu ya, yang mungkin sih ada ini ya, keinginan-keinginan atau tanda kutip tuntutan-tuntutan gitu ya, wah maunya dia itu oke, gue main-main, tapi dia maunya itu tuh serius. Ya ada sih ke arah sana, cuman mungkin itu tuh bukan menjadi sebuah hal yang dituntut sampai dinyatakan bahwa hal demikian menjadi poin utama gitu ya. Nampaknya enggak, terutama dari kamu ya. Gini nih, kalau dari dia sih bisa aja gitu ya. Kalau dia udah mulai di sana Gemini. Jadi misalnya gini ya, oke, awalnya saling sama-sama paham gitu ya. Ini tuh hanya untuk sebatas cinta-cintaan yang kasmaran-kasmaran ora jelas gitu ya. Awalnya bisa aja sudah ada kesepakatan di situ. Tapi ya lama-lama, sebab ini tuh mari lihat energi maskulinnya dia cukup besar ya. Walaupun mungkin tubuh fisiknya dia adalah wanita gitu ya. Namun rentang dari tanggal 14 hingga tanggal 21, energi maskulinnya dia di situ tuh jauh lebih mendominasi dia gitu ya. Nah, kalau energi maskulin itu kan dia ingin ya, dia punya power, dia punya kontrol, dia punya posisi yang lebih gitu ya, yang lebih di atas hidupnya orang lain gitu ya, atau di dalam sebuah kondisi dan keadaan gitu ya di sana. Jadi kayak yang mau bikin kamunya itu tuh Gemini, gimana caranya supaya ya kamu bisa tenggelam gitu loh, kamu bisa terlarut gitu ya pada hubungan dengan si dianya. Nah, jadi ketika kamu di situ itu tuh diposisikan di kondisi yang tanda kutip lemah di bawah kuasanya dia, maka model hubungan kalian ini ya itu tuh bisa dikendalikan sama si pasangannya kamu. Nah, di situ ya mungkin ya dia kayak ngerasa bahwa dia sudah lebih banyak nih effortnya dia kepada kamu gitu ya, sehingga dalam effort ini tuh pengenlah ada feedback baliknya gitu ya. Untuk beberapa contohnya itu alasannya dia kenapa dia butuh di situ tuh untuk mendominasi hubungan relationship dengan kamunya. Tapi andaikan ya gini nih, andaikan kamu yang kayak udah deh, gua rubah aja lah motif tujuannya gitu ya, untuk jadinya lebih serius, jadinya lebih memastikan menjalani relationship ini tuh lebih baik. Untuk saat rentang 14 hingga 21, rasa-rasanya itu tuh seperti sebuah pertaruhan yang besar gitu ya. Mendingan jangan dulu dah gitu. Sebab kalau seseorang ini tuh belum lagi bisa itu tuh di ini ya, belum lagi bisa itu tuh dipastikan kalau dianya akan melakukan hal yang serupa sama dengan dirimu gitu ya, di sana. Tapi ya memang ketertarikannya dia sama kamu itu tuh
Kalau ditimbang-timbang nih, lebih besar itu ketertarikannya dia dibandingkan ketertarikan dirimu gitu ya. Ya mungkin kalau kamunya itu tuh masih banyak ya hal-hal yang kamu bisa lakukan gitu ya untuk bikin kamu happy, bikin kamu gembira gitu ya, atau mungkin sudah ada ya beberapa orang yang ini ya, yang memberikan lah di sana ya, yang mendampingi kamu dan memberikan asupan energi bahagia untuk kamu. Misalnya ya anak-anak, misalnya ya pasangan sahnya kamu, ya misalnya selingkuhanmu yang mana gitu ya. Tapi misalnya ya kamu ternyata punya duit yang banyak gitu ya kan. Ya kamu punya hobi yang menyenangkan gitu ya. Kamu punya orang tua yang perhatian, kamu punya sahabat yang pedulian. Nah, seperti itu ya. Sementara kalau si seseorang ini tuh mungkin dia nggak terlalu menyadari ya apa-apa yang saat ini tuh dalam hidupnya dia yang bisa memuaskan dia, menyenangkan dia, membanggakan dia dan seterusnya gitu ya. Karena untuk 14 hingga 21 seperti kata Mari tadi, mulai menjadikan kamu ini tuh sebagai salah satu target gitu ya, salah satu alasan sebab sumber kebahagiaannya dia gitu ya di sana. Kalau kamu sih dia bukan satu-satunya sumber, tetapi salah satunya gitu ya. Dan kamu kayaknya lebih ringan gitu ya, kamu lebih ringan, kamu lebih santai, kamu lebih enjoy, kamu ndak banyak-banyak cingkuneknya gitu ya. Ya pokoknya dia chatting kamu, dia nelpon kamu, atau dia hanya sebatas berpapasan lewatan gitu aja ya, cuman saling lihat-lihatan aja dengan kamu bisa di situ ya udah puas aja gitu ya kan. Nah di sana. Dan ya memang kalau Mari nampak makin kesini sih mungkin dia pun makin energinya dia itu tuh makin asik ya ke kamunya, cara dia memperlakukan kamunya kayak gimana. Mungkin ya di situ tuh mudah untuk kamu nilai ya, oke, dianya udah bikin gua puas. Nah kayak gitu ya, tanpa harus pakai acara mestinya begini loh, mestinya begitu loh gitu ya. Hanya sebagaimana apa adanya dia hadir di kamunya ya, dalam berinteraksi dengan kamunya, kamu udah bisa kayak nemu aja di situ ya kondisi dan keadaan yang bisa bikin kamu, kalaupun nggak bisa nggak bisa ketawa, tapi minimal kamu bisa senyum gitu ya. Nah di sana. Dan ya memang seseorang ini tuh mungkin mulai banyak mikir gitu ya, si DE-nya mulai dia banyak mikir tentang bagaimana dia, bagaimana kamu gitu ya. Dan ya di situ tuh barangkali dia kayak ngerasa bahwa aduh ini tuh kok posisinya dianya itu tuh agaknya lebih rentan gitu ya, sebab kamunya kelihatan setiap kalian berjumpa gitu ya, kamu kayak kelihatan senang aja gitu ya, ada aja yang kayak bikin seru hidupnya kamu gitu ya. Nah kok kayaknya kamu itu tuh gimana bilangnya ya, terlalu ringan gitu ya, dia lihat energinya kamu dalam berinteraksi sama dia gitu. Sementara dianya udah agak lebih terfokus gitu loh, dalam masih main-main memang ya, masih main-main, tetapi kok kayaknya lebih terfokus gitu ya, agaknya tertarik energinya dia untuk sementara waktu ini gitu ya, agak lebih memfokuskan dirinya dia, perhatiannya dia, emosinya dia kepada relationship dengan dirimu. Nah seperti itu ya. Ini tuh juga memang bisa bisa juga cocok gitu ya dalam hubungan rumah tangga gitu loh ya. Jadi ini tuh suaminya kamu ini atau istrinya kamu ini tuh ya memang kayaknya ada ya kemelekatan yang kuatnya dia kepada kamu sebagai suaminya atau sebagai istrinya gitu ya. Sudah ada di sana. Jadi kayak beberapa hal yang dia anggap
itu tuh penting dalam hidupnya dia, hanya bisa dia dapatkan dari kamu. Misalnya yo harga diri, atau misalnya kalau dia ini tuh di nafkah, yang menerima nafkah, soalnya dia adalah bagian domestik gitu ya. Nah jadi ya ada ketergantungan soal finansial sama kamu gitu ya, atau ya di sana ada kebutuhan, kemelekatan kebutuhan akan asupan ego gitu ya kan. Kan apalah itu, sebutkanlah asupan egonya seorang suami atau seorang istri, mintanya dihargai, dihormati, lebih diprioritaskan, lebih di apa ya namanya ya, lebih ya benar pokoknya yang keutamaan lah gitu ya kan. Ada egonya pasangan seperti itu ya, keutamaan di sana. Sementara kok kayak ngelihat kamunya dalam rumah tangga ini tuh asik-asik aja. Beberapa kalau ini suami atau istri pengen ini tuh bisa ngontrol, menunjukkan itu ya. Dia tunjukkan itu terang-terangan, memang dia pengen ngontrol kamu gitu ya. Dan ini bisa aja caranya dia ngomong sama kamu itu tuh kayak cenderung kasar gitu ya, kayak cenderung kayak merendahkan kamu, kayak cenderung seperti orang yang merasa lebih tahu gitu ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah, dan ya tanpa atau sadar tidak sadar ya dia akan memaksakan tolak ukur benar salahnya dia ini tuh ke kamunya. Sementara kalau kamunya mari lihat sih ya, dalam rumah tangga kalian berdua ini tuh apa ya, ya mungkin kamu memang masih seneng ya dianya berstatus sebagai suamimu atau sebagai istrimu gitu ya. Dia tidak terlalu memberi, walaupun mungkin dia berusaha untuk menekan kamu, mendominasi kamu, tapi mari lihat kamu bisa lolos gitu loh ya. Kamu bisa lolos, kamu ya tidak terpengaruh gitu loh sama upaya dan usahanya si pasangannya kamu ini gitu ya. Nah jadi yang sepertinya kamu bisa jadi dirinya kamu sendiri aja. Maksudnya kalau kamu mau keluar rumah ya kamu keluar, kalau kamu mau hang out sama teman-temanmu ya kamu hang out, kalau kamu mau masak ya kamu masak, kalau enggak masak ya enggak, kamu mau kasih dia duit ya kamu kasih, kalau enggak ya enggak, modelnya kayak gitu ya. Jadi kayak si pasangannya kamu ini tuh nggak bisa dianya itu tuh mendikte dirimu gitu ya. Dan kalaupun dia coba-coba ngedikte kamu malah senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu ya, lucu kamunya ngelihat upaya usahanya si pasangan kamu ini kan. Nah walaupun dia kayak berusaha untuk misalnya ya dia ngomong kasar sama kamu, ngomong merendahkan, bisa aja di situ tuh tidak kamu tangkap sebagai apa ya, sebagai sesuatu yang mencolek harga dirimu gitu ya, yang bisa bikin kamu kalut, yang bisa bikin kamu marah, yang bisa bikin kamu stres jatuhnya gitu ya, enggak. Jadi kalau dia ngomong sama kamu, masuk kanan keluar kiri, atau jangan-jangan belum masuk udah mental duluan. Di sana ya, belum masuk dari lubang telinga sebelah manapun udah mental gitu loh ya. Jadi yo nggak ngaruh apa-apa di dalam pikirannya kamu gitu ya. Nah tentu kalau misalnya hubungan ini tuh sudah hubungan yang rumah tangga, gimana ya, segimanapun lah ya model. Soalnya gini, dalam rumah tangga bisa aja kamunya itu tuh memang sih agak-agak mau bablas gitu ya. Jadi lupa kamunya itu tuh statusnya sudah suami atau statusnya sudah istri gitu ya. Sebab memang juga kalau mari lihat kamunya masih seneng ini ya. Jadi energi Gemini yang mari tarik ini tuh masih seneng yang hip-hip hura gitu loh ya, yang masih senang ya, bersenang-senang gitu ya, yang masih butuh di situ tuh kesenangan, sehingga banyak sedikitnya kamu bisa nih ngabaikan relationship-nya kalian berdua gitu ya. Kalau ini sudah di dalam ceritanya rumah tangga, atau ya katakanlah di situ tuh pacaran gitu ya, tapi pacarannya secara ofisial ya, disampaikan atau disepakati bersama gitu ya, yuk pacaran yuk misalnya, yang kayak gitu istilahnya ya. Nah tapi kalau yang tadi, kalau hanya sebatas ya pastilah kalian paham ya, yang mana ini tuh yang disebut pacaran, yang mana di situ tuh yang disebut pacaran aja gitu ya kan.
Nah, di sana kalau yang pacaran jelas-jelas secara ofisialnya ada kesepakatan bersama, ya kamu itu tuh kelihatan memang masih melenceng-melenceng gimana gitu ya. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bahwa dalam relationship itu si pasanganmu juga ada sih melenceng-melencengnya dia dalam hubungan kalian berdua ini, misalnya terlalu arogan atau misalnya yang ya tadi kan ada hasrat untuk mendominasi kamu gitu ya. Namun mungkin dia kayak ngerasa bahwa wajar dianya seperti itu dalam hubungan kalian. Sebab kok kamunya itu tuh dibilangin nggak bisa gitu ya, dibilangin baik-baik nggak bisa gitu ya, diarahkan bagus-bagus nggak bisa. Asik. Soalnya kalau mau lihat dalam hubungan yang serius, kamu itu tuh bisa asik melawan aja gitu ya. Kamunya itu tuh Gemini membantah aja gitu ya sama si pasangannya kamu. Atau misalnya kamu bisa di bibirnya kamu bilang, oke beb, iya iya oke, iya iya aku setujui kamunya, aku setujui lah, iya iya aku manut lah sama kamu. Tapi itu tuh hanya di bibirnya kamu aja. Secara tindakan nyatanya lu yang enggak, ya kamu tetap senangnya kamu apa, bagaimana, ya itu yang kamu lakukan. Nah, seperti itu ya, itu yang memang kamu kerjain gitu. Sebab kalau melihat memang energi komitmennya kamu dengan si pasangannya kamu ini tuh rendah banget, apapun statusnya hubungan kalian gitu ya, rendah banget. Jadi ceritanya kalau urusan perselingkuhan, baik itu tuh perselingkuhan memang dengan orang lain atau itu tuh perselingkuhan dengan pekerjaan, dengan hobi, dengan teman, maksudnya perselingkuhan ini ya tanggung jawab ya di situ ya. Ya pasti akan masih tetap akan kamu lakukan di sana ya. Jadi di sini tuh nampaknya tidak ada satu orang pun untuk sementara ini ya di dalam urusan asmaranya kamu yang bisa mengendalikan dirimu, yang bisa membuat kamu itu tuh bergerak sesuai dengan apa yang mereka mau. Sebab kalau kesetiaan itu tuh hanya akan kamu persembahkan, hanya akan kamu berikan kepada dirimu sendiri. Gitu ya, setia untuk bikin kamu bahagia, setia untuk bikin kamu senang, setia untuk bikin kamu ya tadi hip hip hura tadi gitu ya. Nah, di sana. Jadi ibaratnya kamu itu tuh belum bisa membagikan lahir batinnya kamu secara utuh kepada relationship dengan si seseorang ini, terlepas apa status judul hubungan kalian. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn di sana, berikut ada energi dari Pisces, energi Gemini sendiri hadir, masuk energi dari Cancer, ada energi dari Scorpio, ada energi dari Sagittarius di sana ya, masuk energi dari Aries. Itu aja. Oke, baik ya. Semoga yang Mari sampaikan mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.